wa ta'ala wa la yashghaluhu sya'nu an sa'nin. Dia tidaklah disibukkan dengan suatu urusan. Jalla 'anil ashbahi wal andam. Dialah yang maha mulia dari penyerupaan dan juga tandingan. Wa tanazzaha 'anis sahibati wal aulad. Dia yang maha suci dari memiliki istri dan juga keturunan. Wa nafadha hukmuhu fi jami'il ibad. Yang ketetapannya berlaku kepada seluruh hamba. La tumathilul ukul bitafkir. Yang akal ini tidak akan pernah mampu untuk menggambarkan Allah. Wala tatawahhamul qulub bitaswir. Begitu juga dengan hati. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada yang sama yang serupa dengan Allah, dan dialah yang maha mendengar lagi maha melihat. Mari kita berselawat untuk baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita dibangkitkan bersama beliau. Semoga kita ditempatkan di surga, ya, yang paling atas bersama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-mar'u ma'a man ahabba yaumal qiyamah. Yang Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada kita bahwasannya seorang itu bersama orang yang dicintainya kelak pada hari kiamat. Jemaah kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini, ya, pada kesempatan kita ini, tidak lupa kita terus bersyukur atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita, ya. Bersyukur dan terus bersyukur, ya. Karena di antara ya, kata para ulama kita, ya, jadi seorang manusia itu dia tidak akan keluar atau dia berputar dengan dua hal, ya. Yang pertama, antara nikmat Allah Subhanahu wa taala. Makanya dia membutuhkan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, para ulama menyebutkan kita ini hidup tidak akan pernah lepas daripada kesalahan dan dosa. Ya, maka dibutuhkan apa? Beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi dua hal ini, ya, terus kita barengi dari jalan kehidupan kita. Bersyukur dan juga beristighfar, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah kaum muslimin rahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang kita, ya, ingin mengkaji, ya, itu dari surah Al-Fatihah. Nah, di mana surah ini adalah surah yang paling mulia, ya, Sab'ul Mathani, 7 ayat yang diulang-ulang, yang tidak diberi kepada orang-orang terdahulu, hanya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi surah Al-Fatihah ini tidaklah diberi kecuali hanya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ini adalah sebuah kemuliaan, ya. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, mengatakan, mengabarkan kepada kita, sesungguhnya aku, ya, diberi 7 ayat yang diulang-ulang, ya, Sab'ul Mathani, dan tidak diberi kepada orang-orang terdahulu. Ya, surah Al-Fatihah disebut dengan Ummul Kitab, ya, induknya daripada Al-Qur'anul Karim, atau ibunya daripada Al-Qur'anul Karim, ya. Karena surah Al-Fatihah mencakup dari isi seluruh daripada Al-Qur'anul Karim. Dalam surah Al-Fatihah, ya, disebutkan yang pertama kaitan dengan masalah akidah, ya. Dan itulah Al-Qur'anul Karim, ya, banyak berbicara tentang akidah, tentang keyakinan, ya. Kemudian yang kedua, ya, berbicara tentang, ya, mengatur, yaitu tentang hukum. Bahkan
ayat yang paling banyak atau yang paling panjang itu disebutkan yang berkenaan dengan utang piutang. Ya, kemudian yang ketiga, ya, dalam surah Al-Fatihah banyak, ya, dalam surah Al-Fatihah menceritakan tentang, ya, bagaimana orang-orang terdahulu dari orang-orang Yahudi dan juga orang-orang Nasara. Begitu juga dari Al-Qur'anul Karim. Ya, Al-Qur'anul Karim, ya, isinya adalah akidah, yang kedua berkenaan dengan hukum, yang ketiga banyak menceritakan tentang kisah-kisah daripada orang-orang terdahulu. Nah, surah Al-Fatihah jemaah kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala disebut juga dengan surat Roqi. Ya, karena dia ya bisa kita pakai untuk meruqyah, ya. Ketika, ya, salah satu di antara kita, ya, baik itu terkena daripada penyakit, ya, medis ataupun penyakit, ya, yang bukan berkaitan dengan medis, ya. Jadi surah Al-Fatihah disebut juga dengan surah Ar-Raqi, ya. Surah Al-Fatihah jemaah kaum muslimin rahmati Allah Subhanahu wa taala terdiri dari 7 ayat, ya. Ada yang mengatakan surah Al-Fatihah itu dimulai dari Bismillahirrahmanirrahim. Ada yang mengatakan dari surah Al-Fatihah ini dimulai daripada ayat Alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Siapa yang mengatakan bahwasannya Bismillahirrahmanirrahim ini bagian daripada surah Al-Fatihah, itu Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala anhu. Ya, makanya madhabnya, ya, Imam Syafi'i, ya, mereka, ya, senantiasa menzaharkan ketika mereka itu membaca daripada surah Al-Fatihah. Nah, maka ini pendapat daripada Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Ada pendapat yang kedua bahwasannya Bismillahirrahmanirrahim ini bukan bagian daripada surah Al-Fatihah. Ya, Bismillahirrahmanirrahim ini adalah ayat mustaqillah, ayat yang berdiri sendiri sebagaimana di surah-surah yang lainnya kecuali daripada surah At-Taubah. Nah, jadi dia adalah ayat mustaqillah, ayat yang berdiri sendiri, ya. Kenapa jemaah kaum muslimin rahmati Allah Subhanahu wa taala? Dahulu Nabi SAW, ya, sedikit bingung bagaimana cara untuk memberikan selak dari surah yang satu ke surah yang lainnya, ya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menurunkan daripada ayat ataupun surah ayat Bismillahirrahmanirrahim ini untuk membatasi daripada setiap surah yang ada dalam Al-Qur'anul Karim. Nah, mana pendapat yang paling kuat? Ya, apakah Bismillahirrahmanirrahim bagian daripada surah Al-Fatihah ataupun bukan? Ya, ternyata pendapat yang paling kuat, Bismillahirrahmanirrahim ini bukan bagian daripada surah Al-Fatihah. Ya. Mana yang menguatkannya? Ternyata yang menguatkannya adalah dalil-dalil. Ya. Jadi di sana ada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, hadis qudsi, di mana Allah Subhanahu Wa Taala ketika kita sholat itu mengajak bicara kita. Ya. Ketika kita membaca Alhamdulillahirabbil alamin, ya Allah katakan hamadani abdi, ya, hambaku memujiku, dan seterusnya. Pada ayat ini atau pada hadis ini tidak dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, tapi dimulai dengan Alhamdulillahirabbil alamin. Makanya para ulama menguatkan, ya, Bismillahirrahmanirrahim ini adalah ayat mustaqillah. Sehingga jemaah kaum muslimin, sebagian daripada pendapat ini para ulama ketika mereka membaca dari surah Al-Fatihah ini tidak menjaharkan daripada dari Bismillahirrahmanirrahim. Jemaah kaum muslimin rahmati Allah Subhanahu wa taala, surah Al-Fatihah, ya, dimulai dari ayat Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, segala puji milik Allah Subhanahu wa taala, Rabbul alamin. Ya, Rabb semesta alam. Ya, pada lafaz Alhamdulillahirabbil alamin itu mengandung
al-mahabbah, mengandung yaitu kecintaan. Ya, kenapa mengandung kecintaan? Karena dialah yang pantas untuk dipuji. Ya, yang tidak memiliki sifat kekurangan. Dia yang maha sempurna. Dia yang maha mengetahui. Dia yang maha segalanya. Ala kulli syai'in qadir. Ya, ketika menginginkan sesuatu cukup mengatakan yakun fayakun, maka dia akan jadi. Ya, dia tidak disibukkan dengan urusan. Ya, coba bayangkan kita aja manusia ini, ya, baru beberapa masalah ataupun kita mengurus, ya, kita dipusingkan. Allah Subhanahu wa taala mengurus seluruh daripada makhluknya. Itu tidak, Allah Subhanahu wa taala sedikit pun disibukkan dengan suatu urusan daripada makhluknya ini. Ya, inilah maha sempurnanya Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia yang telah memberi kepada kita berbagai macam nikmat. Allah Subhanahu wa taala beri kepada kita yaitu rizkinya. Ya, sehingga jemaah kaum muslimin rahmati Allah Subhanahu wa taala, dialah yang pantas untuk kita memuji. Ya, maka akan lahir kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia yang maha pemberi rezeki. Bayangkan jemaah kaum muslimin rahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita memiliki, ya, teman ataupun tetangga yang senantiasa memberi kepada kita, perhatiannya penuh kepada kita, pasti akan tumbuh rasa cinta kita kepadanya. Ya. Pasti itu jemaah kaum muslimin rahmati Allah. Bagaimana dengan Allah Subhanahu wa taala? Ya, yang setiap detik, ya, setiap hembusan nafas kita ini itu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala lebih mencintai kita dibandingkan daripada ibu kandung kita sendiri. Ya, lebih daripada ibu kandung kita sendiri. Ya, saking bagaimana cintanya Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Ya, jadi kalimat alhamdulillahi rabbil alamin itu mengandung cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, ketika ayat yang kedua Ar-Rahman Ar-Rahim itu mengandung roja. Ya, kita mengetahui Ar-Rahman Ar-Rahim dua nama Allah Subhanahu wa taala. Ya, Sang Maha Pengasih. Ya. Kalau Ar-Rahman Dzur Rahmah Wasi'ah, yang memiliki rahmat yang luas, yang seluruh makhluknya ini hidup dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian Ar-Rahim, ya, itu adalah sifat Allah Subhanahu wa taala, Sang Maha Pengasih, dan Rahim yang dikhususkan kepada orang-orang yang beriman. Ya, Rahim, dia yang Maha Pengasih, tapi hanya khusus untuk orang-orang yang beriman. Ya, di mana tidak diberi kepada orang-orang kafir, seperti bagaimana nikmatnya iman. Ya, bagaimana surga Allah Subhanahu wa taala kelak pada hari kiamat. Ya, tidak diberi kepada orang-orang kafir. Ini khusus bagi orang-orang yang beriman. Ya, sehingga ketika kita mengenal kalimat Ar-Rahman Ar-Rahim, ya, dua lafaz dengan sighah mubalaghah. Pakainya lafaz Ar-Rahman fa'alun, ya. Kemudian Rahim juga sighah mubalaghah, ya, yang memiliki arti yang sangat pengasih, ya. Sebagaimana kabirun, sogirun, ya. Itu sighah mubalaghah. Ya, sehingga ketika kita mengatakan Ar-Rahman Ar-Rahim, mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan sifatnya ini, maka akan lahir rasa roja kita, rasa harap kita, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita menggantungkan segala urusan kita itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahus Samad, tempat kita bergantung, ya, yang dia tidak akan pernah mengecewakan daripada hambanya. Apapun yang kita minta, apapun yang kita angkat daripada kedua tangan ini, pasti Allah beri kepada kita. Hanya saja pemberiannya itu ada yang langsung dikabulkan, ya, atau ada yang ditahan untuk akhiratnya kelak, untuk hari kiamat nanti, ya, atau bisa jadi dipalingkan dari takdir buruk. Ya, ini orang ini sudah ditakdirkan, ya, 5.000 tahun sebelum diciptakan langit dan bumi telah ditetapkan dia ini, ya,
akan ditabrak sama motor atau mobil. Ya, tapi karena sebab daripada doanya, ya Allah Subhanahu wa taala palingkan ya dari takdirnya ini. Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yughayyir al-qadar illa bid-du'a. Ya, tidaklah sesuatu yang bisa menghalangi daripada takdir ini kecuali daripada doa. Ya, makanya jemaah kaum muslimin, setiap apa yang kita minta itu pasti diberi sama Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja pemberiannya saja yang berbeda. Kadang yang diberi langsung ya dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala ini kebaikan untuk hambaku, ketika dia minta untuk di dunia ini Allah kabulkan. Ya. Ketika Allah menahan kita ya tidak diberi rizki baik dari anak atau Allah lebih memahami tentang diri kita dibandingkan diri kita sendiri. Artinya apa? Itu kebaikan untuk kita. Dan yang ketiga tadi dipalingkan daripada takdir buruk kita. Ya, ini pemberian. Sehingga ketika kita melafazkan kalimat Ar-Rahman, Ar-Rahim, di situ kita akan mengenal Allah Subhanahu wa taala, Dia yang Maha Pengasih. Ya, sehingga kita harus menggantungkan segala urusan kita itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, ayat yang ketiga jemaah kaum muslimin setelah Ar-Rahman, Ar-Rahim, apa ayatnya? Maliki Yaumiddin. Ya. Maliki Yaumiddin mengandung rasa khauf, rasa takut kita. Ya. Jadi sang raja kelak pada hari kiamat hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Hari di mana tidak adanya satupun yang bisa bergerak. La yatakallamuna illa man adina lahu rahman. Ya, hari di mana tidak ada yang berbicara kecuali yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, satu hari 50.000 tahun. Allah dekatkan matahari dengan sedekat-dekatnya, ada yang tenggelam dengan keringatnya sendiri. Ya, itu tergantung kadar amal soleh seseorang. Ya, yub'atsu abdun ya yaumal qiyamah ala ma mata alaih. Ya, seorang itu akan dibangkitkan sesuai dengan amal ibadahnya kelak pada hari kiamat. Ada yang dibangkitkan dalam keadaan buta. Ini orang-orang yang berpaling dari kebenaran. Ada yang dibangkitkan dalam keadaan miring. Ya, ini orang-orang yang tidak adil. Ya, ada orang yang dibangkitkan dalam keadaan seperti seekor semut, sebesar semut. Ini orang-orang yang sombong, ya, yang tidak mau menerima kebenaran, yang mengedepankan hawa nafsu, ya. Ada yang dibangkitkan dalam keadaan mabuk kala pada hari kiamat, seperti orang gila kerasupan daripada syaitan. Siapa mereka ini? Mereka orang-orang yang makan riba, ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala bangkitkan mereka dalam keadaan kesurupan, ya. Kelak pada hari kiamat. Ya, sehingga ketika kita melafazkan Maliki Yaumiddin, itu akan hadir rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya. Hari di mana hari yang mengerikan, yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan, ya ayyuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalatas saati syai'un 'azimun. Wahai manusia, bertakwalah kalian kepada Allah, sesungguhnya guncangan hari kiamat itu sangatlah dahsyat. Hari di mana kalian melihat ibu-ibu yang hamil berguguran daripada kandungan mereka. Ya, ibu-ibu yang menyusui anaknya mereka, meninggalkan anak-anak mereka. Kalian melihat manusia pada waktu itu dalam keadaan mabuk. Sehingga jemaah kaum muslimin ada rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ibadah dibangun atas 3 dasar. Yang pertama ada rasa cinta kita. Kemudian yang kedua ada rasa harap kita. Dan yang ketiga ada rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika kita beribadah dengan 3 ini, maka sudah dipastikan seorang itu adalah orang yang mukhlisin, orang yang ikhlas dalam dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat yang berikutnya. Apa ayat yang berikutnya setelah Maliki Yaumiddin? Ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
Ya, kenapa diakhirkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in? Ya, Allah mengajak dulu kita untuk mengenalnya. Ya. Jadi alhamdulillahirabbil alamin, ini lafaz ayat Allah memperkenalkan dirinya. Inilah saya. Ya, Rabbul alamin, Rabb semesta alam. Ya, kemudian datang dengan lafaz Ar-Rahman, Ar-Rahim. Inilah aku, Sang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kemudian Malik Yaumiddin, inilah aku. Aku adalah raja. Kelak pada hari kiamat baru ya datang iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Inilah yang berhak untuk diibadahi. Ya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala ya mendahulukan ya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, dahulukan iyyaka. Ya, aslinya itu adalah na'budu iyyaka sebenarnya lafaznya. Ya, tapi di situ ada penekanan. Khobar didahulukan dibandingkan daripada mubtadanya. Ya, na'budu iyyaka. Ya, didahulukan ya sebagai apa? Sebagai penekanan, hanya kepadamu ya Allah kami itu beribadah. Hanya kepadamu ya Allah kami itu meminta. Ya, ini tauhid apa? Tauhidul uluhiyah. Ya. Tauhidul uluhiyah kalau disandarkan kepada Allah. Kalau disandarkan kepada hamba, tauhidul ubudiyah. Ya, bahwa ibadah ini hanya milik Allah. Tidak boleh seorang itu memalingkan sedikit saja ibadah ini kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, hatta dia menyembelih seekor lalat, tapi kalau dia menyembelihnya ini ya diperuntukkan untuk jin, diperuntukkan untuk yang lain, penyembahannya ini, ya, sesembahannya ini, persembahannya dia ini, maka dia termasuk orang yang kafir, termasuk orang yang berbuat kesyirikan. Tidak boleh. Ya, ibadah ini hanya murni untuk Allah Subhanahu wa taala. Faman sharafa li ghairillah fa huwa musyrikun kafirun. Ya. Jadi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ini adalah tauhidul uluhiyah. Nah, kemudian ayat yang berikutnya setelah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Jadi ayat ini pada ayat ini ya, setelah Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kita tentang akidah, ya, tentang bagaimana keyakinan kita ini, ya. Kemudian Allah pun mengajarkan kepada kita tentang manhaj, ya, dalam kita ini beragama, ya. Ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjuki kami jalan yang lurus. Ya. Apa itu jalan yang lurus? Ternyata ditafsirkan setelahnya. Ayat yang setelahnya. Ya. Apa ayat yang setelahnya? Siratal ladzina an'amta alaihim, jalannya orang-orang yang telah Engkau beri nikmat ya Allah. Inilah jalan yang lurus. Jalannya orang-orang yang telah Engkau beri nikmat. Artinya kita disuruh untuk mengikuti mereka. Siapa orang-orang yang telah Allah beri nikmat kepada mereka? Ditafsirkan lagi di surah An-Nisa. Alladzina an'amallahu alaihim minan nabiyyin. Siapa mereka ini orang-orang yang Allah beri nikmat kepada mereka? Minan nabiyyin. Dari para nabi. Inilah orang-orang yang harus kita ikuti. Minan nabiyyin wasiddiqin. Kemudian orang-orang yang jujur. Ya. Seperti halnya itu Abu Bakar yang digelari dengan as-siddiq oleh Nabi SAW. Ya. Tidak ada manusia itu yang sedekah semua hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala untuk Islam ini kecuali daripada Abu Bakar. Ya. Maka digelar dengan siddiq. Ya. Ada orang yang sangat-sangat membenarkan dalam agama ini kepada Nabi SAW kecuali daripada Abu Bakar. Ketika pada waktu itu Nabi mengabarkan kalau dia pergi ke Sidratul Muntaha, bayangkan, secara akal tidak masuk. Ya. Tapi orang yang pertama kali yang membenarkan daripada Nabi SAW adalah Abu Bakar. Apa katanya? Seandainya ada kabar yang lebih heran daripada ini, tentu aku yang pertama kali membenarkan dari Nabi SAW. Karena apa yang dia ucapkan adalah wahyu. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa
illa wahyu yuha. Tidaklah Muhammad itu berbicara dengan hawa nafsunya, melainkan daripada wahyu ya yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi Shiratal Mustaqim adalah jalannya para nabi, yaitu nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Makanya sebagian para ulama menafsirkan daripada ya Shiratal Mustaqim ay as-sunnah, jalannya nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan nabi itu telah mengajarkan kepada kita, mulai daripada kita bangun tidur sampai kita tidur kembali, Nabi telah mengajarkan kepada kita. Ya. Mau doa masuk WC, keluar WC, ya. Doa kita miring, kita itu ketika kita tidur, ya. Ketika kita mimpi buruk ada doanya. Ya. Bayangkan. Ya. Bangun tidur ada doanya. Sampai semua hal itu diajarkan dalam agama kita. Jangankan masalah-masalah yang besar, diajarkan semua oleh Nabi kita. Sehingga lailuha kanahariha. Agama ini benar-benar terang. Tinggal kita mempelajarinya. Ya, lailuha kanahariha, malamnya seperti siang saking terangnya. Ya. Jadi Nabi SAW yang meninggalkan taraktukum alal bayda, aku telah meninggalkan kepada kalian agama ini yang putih bersih. Ya, yang bersinar. Ya. La yazigu anha illa halik. Tidak ada yang berpaling darinya kecuali orang-orang yang dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jalan yang lurus adalah jalan Nabi kita Muhammad SAW. Yang kedua jalannya para sahabat Nabi SAW, yaitu ya, as-siddiqin. Kemudian as-syuhada, orang-orang yang mati syahid. Ya. Banyak para sahabat Nabi SAW yang telah meninggal dalam keadaan syahid mereka. As-syuhada, ya. Wassolihin, kemudian yang kita harus ikuti adalah orang-orang soleh. Ya. Kita mengenal Nabi, kita mengenal sahabat, tabi'in, ya, tabi'ut tabi'in adalah orang-orang yang soleh, ya, orang-orang akhirat. Maka mereka inilah yang harus kita ikuti dalam hal kita itu beragama. Ya. Jadi ihdinas shiratal mustaqim, jalan yang lurus adalah jalan Nabi kita dan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, apa ayat yang berikutnya? Setelah siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdub alaihim waladdallin. Kemudian Allah Subhanahu wa taala datangkan dengan contoh, ya. Bukan jalannya orang-orang yang maghdub, orang-orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dimarahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa mereka ini? Mereka ini adalah orang-orang Yahudi. Ya. Yang Nabi saja banyak dibunuh sama mereka. Ya. Mereka ini adalah orang-orang yang berpaling daripada kebenaran. Ya. Mereka itu tahu bahwa Islam ini paling benar. Sebelum kita tahu, mereka lebih tahu dari kitab-kitab mereka bahwasannya akan diutus di akhir zaman itu seorang nabi. Ya. Di mana tempatnya sangat rimbun sekali, yang dipenuhi oleh pohon kurma. Di mana? Di Madinah. Mereka mengenal Nabi sebagaimana mereka mengenal anak-anak keturunan mereka. Yang Allah sebutkan ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka mengenal Nabi sebagaimana mereka mengenal anak-anak keturunan mereka. Ya, kita tahu bagaimana sifat anak kita. Ya, apa keinginannya? Orang tua yang paling tahu. Begitu mereka, saking detailnya mereka akan tahu kedatangan Nabi SAW. Tapi karena tidak diutus, bukan dari golongan Bani Israel, dari kalangan mereka, ya, tapi diutus dari bangsa Arab, maka mereka pun menolak daripada kebenaran. Ya. Jangan mengikuti mereka. Ya. Ghairil maghdub, bukan jalannya orang-orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian waladdallin, dan bukan jalannya juga orang-orang yang disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa mereka ini? Orang-orang Nasrani. Orang-orang Nasara. Ya. Kenapa mereka ini sesat? Karena mereka gulu dalam beribadah.
berlebihan dalam beribadah mereka. Mereka beribadah kadang tidak ada contohnya. Ya. Mereka disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita ini adalah umat yang pertengahan. Ya, wa ja'alnakum ummatan wasata. Ya, litakunu syuhada 'alan nas. Kalian itu dijadikan umat yang pertengahan untuk menjadi saksi kelak pada hari kiamat sebagai umat ya yang akhir namun yang pertama kali masuk surga Allah Subhanahu wa taala sebagai saksi ya untuk membenarkan daripada agama-agama sebelum kalian ya. Sehingga jemaah kaum muslimin rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita tidak diperintahkan untuk mengikuti daripada jalannya orang-orang Yahud dan juga jalannya orang-orang Nasrani. Ya. Kamu nak dirawi ibadai pala wati-wat contoh. Ya. Sehingga lambat laun terlalu banyak ikut campur ya. Rohib-rohib mereka, pendeta-pendeta mereka, ulama-ulama mereka sehingga tirwara murnina dari agama mereka ya, lambat laun disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita ini ya dalam hal urusan agama tidak boleh terlalu berlebihan, gulu atau tidak juga bermudah-mudahan serampangan. Harus di tengah-tengah. Ya. Makanya Allah menyebutkan ghairil maghdub alaihim waladdallin, bukan jalannya orang-orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, jalannya orang-orang Yahudi dan juga bukan jalannya yang disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, jalannya orang-orang Nasrani. Sehingga Allah menghapus ya dari kedua agama ini. Diutuslah nabi yang baru ya. Untuk apa? Untuk menyempurnakan daripada agama yang sebelumnya ini. Itu agama-agama Yahud, itu dan juga agama Nasrani. Demikian mungkin yang bisa kita sampaikan pada pertemuan pagi hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa merahmati kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala wafatkan kita dalam keadaan ya kita bertakwa, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan jalan kita setelah kematian. Semoga Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita di surga Allah Subhanahu wa taala. Demikian barakallahu fikum wallahu taala a'lam bisawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.